Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinti Damayanti. Saya mahasiswi PPDS THTKL Universitas Airlangga tahun 2020-2021. Di sini saya akan memaparkan video guna menyelesaikan tugas filsafat mata kuliah umum saya yang bertemakan tentang peran filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan teknologi di era vaksin COVID 2019. Tanpa berlangsung lama, mari kita saksikan. Baik, tanpa berlangsung lama, kita akan memasuki video pemaparan saya. Saya mengambil judul tentang dinamika vaksinasi COVID-19. Kita bisa lihat di sini, dari awal munculnya COVID-19 hingga sekarang, banyak sudah berita-berita yang memberitakan berbagai macam tentang COVID-19, baik yang benar maupun yang salah, dari kebijakan pemerintah, dan masih banyak lainnya. Mulailah muncul hoax-hoax, isu-isu yang sehingga membuat kita bingung mana yang benar dan mana yang tidak benar. Seperti beberapa pemaparan yang saya ambil, seperti corona tak menakutkan, virusnya bisa sembuh sendiri, itulah yang ditanamkan atau dibilang pada awal-awal pandemi. Kita tidak lupa dengan meme ini yang kita suka pasang awal-awal pandemi, yaitu ya corona takut dengan penyakit-penyakit yang sudah ada di Indonesia seperti tipes, malaria, DBD. Kemudian mulai efek samping setelah memakai vaksin dari Moderna. Banyak orang yang masih tak percaya COVID ini ada. Ya, itu banyak. Oke, tanpa kita sadari dengan segala macam pemberitaan, baik yang benar maupun yang salah, sadar atau tidak sadar, kita sudah berada dalam di mana kasus ini sangat-sangat besar. Ya, dalam 7 hari kita lihat 3 kali rekor harian pecah, yaitu kenaikannya sangat bertambah, apalagi setelah masa liburan kemarin. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu, di mana apa sih hubungannya filsafat ilmu sama yang akan saya bahas tentang vaksin dan COVID. Di sini kita tahu bahwa filsafat dan ilmu merupakan dua kata yang mengiringi abad ke-20 tahun ini. Keduanya saling berikatan dan terus berkembang demi mencapai kehidupan manusia yang sejahtera. Ilmu kemudian menghasilkan teknologi yang memungkinkan manusia dapat bergerak atau bertindak dengan lebih cermat dan tepat, karena ilmu dan teknologi merupakan hasil kerja pengalaman, observasi, eksperimen, dan verifikasi. Nah, filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos artinya senang, gemar, atau cinta, sophia adalah kebijaksanaan. Nah, kemudian ada salah satu saya ambil di sini adalah Plato, yaitu dia berkata filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan dan pengetahuan adalah tentang segala yang ada. Lahirnya filsafat sendiri diidentik dengan karakter orang Yunani dan yang rasional. Masyarakat Yunani dikenal memiliki mitos yang telah diyakini sejak lama dan berkembang dengan pesat. Namun, seiring perkembangannya, mitos-mitos tersebut dikalahkan oleh logos dan ilmu yang lahir dari pikiran logis dan rasional, yang kemudian dapat menjelaskan berbagai hal. Nah, apa sih hubungannya dari filsafat ilmu dan peran vaksin? Di sini saya akan mengambil beberapa teori, yaitu 1, skeptis, komunalisme, disinterestedness, dan universalisme. Pertama kita bahas tentang skeptis, secara singkat aja. Jadi skeptis di sini adalah keraguan terhadap suatu kebenaran sebelum mendapat argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut. Nah, dalam era pandemi seperti ini, masyarakat internasional maupun nasional merasakan pengalaman yang beraneka ragam, terdiri dari berbagai aspek ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan segala macam. Pengalaman ini terasa begitu baru hingga akal indera manusia masih bekerja, masih mencerna apa sih ini sebenarnya. Nah, untuk skeptis ini sendiri dibagi 3, yaitu pertama ada gradasi, degradasi, dan soposme. Di mana kalau gradasi adalah peningkatan, atau kita bilang susunan derajat. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 memang benar adanya, bahwa memang diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. PSBB, new normal, 3M, 5M, vaksin, dan lain sebagainya. Terus berkembang bagaimana kita membutuhkan itu dengan proses pembuktian kebenaran. Kita mematahkan keraguan-keraguan COVID yang ada. Ya.
Kemudian yang kedua degradasi, yaitu kemerosotan dari manusia sebagai individu. Atau mereka yang tadinya yakin tiba-tiba terpatahkan keyakinannya dengan munculnya hoax-hoax yang tidak tahu kebenarannya. Kemudian sofisme, yaitu argumen palsu yang dimaksud untuk menipu dan memperdaya manusia sebagai individu mengalami sifat ragu dan terus bertahan pada keraguan tersebut. Nah, dalam dinamika pandemi ini, manusia sebagai aktor terkecil dalam tatanan dunia. Manusia kemudian menggunakan akal dan inderanya untuk berpikir logis dan rasional guna memahami dan memecahkan COVID-19 ini. Dalam proses tersebut, sebagian manusia masih belum menemukan kebenaran yang kuat. Mereka masih bingung bagaimana kebenaran dari COVID-19 ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah komunalisme. Di sini diartikan sebagai menghasilkan sebuah pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Di pandemik ini, manusia berusaha berpikir logis dan rasional, menggunakan akal indera mereka untuk menghasilkan sebuah pemikiran positif, kemudian menghasilkan kejelasan identifikasi virus COVID-19 ini. Yang ketiga adalah disinterestedness, di mana sebagai salah satu karakter filsafat, di mana dalam sebuah kegiatan filsafat tidak dimotivasi suatu kepentingan tertentu. Ya, kemudian universalisme, kegiatan filsafat memiliki karakter universal yang berarti umum. Dalam COVID-19 ini, hasil penelitian dan pemikiran para ahli menjadi hal yang sangat ditunggu manusia, baik internasional maupun nasional. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang COVID-19 agar kita tidak dibutakan oleh hoax-hoax yang semakin beredar. Di sini kita semua tahu ya, corona vaksin yaitu coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh corona jenis baru, SARS-CoV-2. Ya, di sini gejala-gejala yang paling sering adalah demam yang langsung tinggi, kemudian batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak pernafasan, bahkan yang sekarang adalah anosmia dan agesia. Apa anosmia dan agesia? Anosmia adalah kita tidak bisa mencium bau apapun. Semuanya terasa sama. Begitu juga dengan agesia, indera pengecapan kita serasa hilang dan hambar segala makanannya, rasanya. Nah, untuk penularannya gimana? Yaitu satu, yang pasti adalah droplet, that's why we use masker. Yang kedua adalah kontak pribadi, menyentuh, berjabat tangan. Makanya sekarang di era pandemi sudah tidak lagi kita berjabat tangan. Kemudian menyentuh benda-benda yang memang mengandung dari virus COVID-19. Nah, kita bisa lihat di sini ya, laju perkembangan dari COVID-19 dari awal pandemi hingga sekarang. Tidak ada menunjukkan adanya penurunan. Semakin menanjak, semakin tinggi. Ya, walaupun kita lihat ada beberapa sedikit penurunan, tapi tetap disusul oleh kenaikannya lagi. Tidak luput dari angka kematian. Angka kematian masih relatif tinggi, naik, tidak ada penurunan yang signifikan, yang terlihat malah kenaikan pada akhir-akhir ini. Oke, untuk pengetahuan aja, klasifikasi dari COVID-19 itu adalah kasus suspek. Dulu kita kenal ODP, OTG, sekarang kita mengenal kasus suspek. Satu, kasus suspek, di mana orang dengan salah satu kriteria klinis dan atau epidemiologis. Kedua, dengan ISPA berat, sesak, seperti itu. Kemudian seseorang dengan gejala akut, anosmia, dan agesia. Kedua, kasus probable, kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Ketiga, kasus konfirmasi, seseorang dinyatakan positif terinfeksi yang dibuktikan dengan pemeriksaan PCR. Kontak erat, ya, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Oke, upaya pencegahan sudah kita lakukan dari awal hingga sekarang, dari yang mandiri maupun pemerintah. Untuk yang mandiri otomatis kita pasti menyegerakan 5M, atau dulu kita kenal dengan 3M, sekarang nambah jadi 5M, yaitu 1, mencuci tangan, 2, memakai masker, 3, menjaga jarak, 4, membatasi mobilitas, 5, menjauhi kerumunan. Nah, untuk meningkatkan, yang kedua adalah meningkatkan imunitas. 1, otomatis makanan bergizi ya, tidak merokok, suplemen vitamin, olahraga yang cukup, dan apabila sakit langsung lapor ke puskesmas terdekat. Nah, menerapkan etika batuk. Gimana etika batuk? Otomatis kalau kita batuk, gunakan lengan dalam kita. Yang itu adalah bagian yang jarang kita kontak dengan orang. Kemudian menggunakan tisu dan langsung cuci tangan dan dibuang di tempat yang benar. Kemudian isolasi mandiri apabila kita sudah terjadi kontak atau ada keluhan. Next,
Di sini adalah upaya pemerintah. Upaya pemerintah yang kita rasakan yang pertama adalah satu PSBB. Itu yang dari awal sampai sekarang hingga PSBB ketiga sering dilaksanakan. PSBB adalah pembatasan dari ruang gerak kita yang dimana tetap diatur. Salah satunya misal dari kegiatan pendidikan, di mana yang kita tadinya sekolahnya offline, kita bertemu dengan teman-teman kita, sekarang kita harus inovasi yaitu dengan sekolah online. Dengan tetap kita mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Kemudian dari pusat pembelajaran, mall, toko-toko di mana kita juga melakukan screening, terus menunda belanja kalau memang kita tidak sakit ataupun tidak perlu kita tunda saja. Kemudian tetap menjaga jarak, cuci tangan selalu, dan seperti itu. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi mencegahnya penyebaran virus COVID-19. Yang kedua adalah vaksin. Vaksin ini baru-baru sudah beredar kabar dari pertengahan tahun kemarin, namun baru bisa terrealisasi pada akhir-akhir ini. Oke, kita maksud di vaksin. Nah, kita mulai dari pengertian vaksin sendiri. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, sistem kekebalan manusia ini yaitu di mana pembentukan kekebalan tubuh manusia terhadap suatu infeksi secara aktif. Bisa dilakukan alami maupun tidak, atau dengan bantuan vaksin dan imunisasi. Nah, ini kekebalan, di mana kita dapat ada infeksi alamiah dan ada yang dari vaksinasi tadi. Nah, imunisasi atau vaksin tadi memicu respon imun kekebalan tubuh, di mana vaksin akan terbentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Nah, vaksin itu tidak menimbulkan penyakit ya, tapi vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi yang berat. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini adalah contoh yang sangat-sangat bisa menggambarkan, di mana yang warna putih adalah orang sehat tidak imunisasi, kuning adalah orang sehat imunisasi, merah adalah orang infeksi yang bisa menularkan. Kita lihat. Yang warna putihnya banyak, yang infeksinya ada 3, tapi ketika mereka berkumpul, mereka akan menjadi orang-orang yang terinfeksi karena tidak punya sistem kekebalan. Yang beda dengan yang bawahnya, di mana orang sehat yang sudah imunisasi atau vaksin lebih banyak dan berkumpul dengan orang-orang yang terinfeksi, maka dia akan tetap menjadi orang-orang yang sehat atau penularannya dapat bisa dihentikan. Oke, di sini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul oleh manusia-manusia pada zaman sekarang yang penuh dengan hoax, penuh dengan simpang siur. Ya, vaksin tuh ada berapa sebenarnya? Aman nggak? Efek sampingnya apa ya? Uji klinisnya udah selesai, tah? Kemudian kapan sih didistribusikan? Kalau sudah vaksin, bebas dong kita. Oke, kita coba ya jawab satu-satu. Tapi tetap kita budayakan untuk membaca sebuah artikel, sebuah pedoman secara full, singkat, jangan hanya membaca highlight. Itulah untuk Indonesia lebih maju. Oke, kita tanya, vaksin ada berapa ya? Setahu yang kita tahu adalah vaksin sebenarnya berbagai perusahaan, berbagai daerah menciptakan sebuah vaksin untuk menemukan vaksin ini. Satu, kita kenal dengan dulu vaksin merah putih, di mana dia hasil kerja buatan BUMN dan PT Bio Farma dan lembaga Eijkman Institute. Pemerintah berharap bahwa vaksin merah putih ini pada akhirnya selesai pada akhir 2021. Nah, itu vaksin merah putih. Yang kedua ada AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan 70%. Saat ini uji coba pada 20.000 sukarelawan masih terus berlanjut. Kemudian China National Pharmaceutical Group Corporation, Sinopharm. Ya, meskipun ujian tahap hari ini belum selesai di China, kurang lebih 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin ini di bawah izin penggunaan darurat. Ya, sebelum vaksin, Sinopharm terbukti berhasil seluruhnya. Kemudian Moderna, yang kita sering dengar Moderna, mengklaim vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 94,5% pada akhir November lalu. Moderna mengaku telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk COVID-19 kepada regulator Amerika Serikat dan Eropa. Pfizer, yang selalu kita gadang-gadang juga bagus. Nah, vaksin ini diproduksi Pfizer dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi ke BPM, AS, dan Eropa. Pada uji coba terakhir, 18 November 2020, mereka mengklaim 95% vaksin efektif. Nah,
Kemudian Sinovac nih yang mau masuk Indonesia. Saat ini Sinovac masih memasuki tahap uji klinis ketiga. Loh, kok divaksinkan? Iya, karena tetap dia sudah mengeluarkan uji penggunaan darurat karena pada awal uji klinis 1 dan 2 menunjukkan aman seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, aman nggak sih, efek sampingnya apa? Nah, secara umum semua vaksin memiliki efek samping, ya, tapi tidak efek samping yang bermakna gitu. Secara umum reaksi pada vaksin yang timbul dapat beragam, ringan, dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, jadi nggak semua orang kena efek sampingnya. Serta bergantung juga pada kondisi tubuh kita. Oke, manfaat vaksin ini jauh ya, lebih besar manfaatnya dibandingkan resiko sakitnya. Karena terinfeksi bila tidak terkena vaksin. Nah, uji klinisnya itu ngapain aja? Ya, uji klinis fase 1 dilakukan uji keamanan imunogenitas vaksin pada beberapa orang resiko rendah, umumnya orang dewasa, muda yang sehat untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Yang kedua dilakukan uji klinis 2, dimaksudkan memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, dan menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Yang ketiga, untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin itu sendiri. Nah, kapan sih didistribusikan? Pada awal-awal kita sudah beredar atau pemerintah sudah berkata yaitu periode 1 akan dilakukan Januari sampai April 2021, di mana targetnya 1,3 juta tenaga kesehatan lebih dulu, 17,4 juta petugas publik. Yang kedua, April 2021 sampai Maret 2022, masyarakat umum sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Yes, vaksin ada. Berarti kalau udah vaksin, bebas dong ya kita kemana-mana. No, tidak segampang itu. Jadi ketika kita sudah disuntik vaksin, dia bukan obat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit, tapi dia mencegah. Otomatis kita tetap harus melakukan kebiasaan kita 5M. Ya, memakai masker, jaga jarak, menjaga kerumunan, seperti itu tetap 5M tetap harus dijaga. Oke, baiklah, itulah pemaparan saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah filsafat dan ilmu merupakan suatu kesatuan yang terus berkesinambungan, seiring dengan rasa tahu dan menjelaskan segala sesuatu hingga menjadi benar menurut logis dan rasional. Kedua, COVID-19 menjadi contoh nyata dan terbaru bagi manusia dituntut untuk menemukan kebenaran dan segera mengambil sikap dalam menghadapinya. Ketiga, dinamika COVID memiliki penjelasan yang panjang, mulai dari identifikasi, pencegahan, penanganan, dan yang terbaru melalui vaksin COVID-19. Yang terakhir, tugas ini menjadi contoh dan refleksi diri bagaimana sebagai dasar dari sebuah ilmu filsafat masih memiliki tempat dan porsinya, serta relevan sebagai sebuah kacamata ilmu dalam melihat sebuah fenomena. Pesan dari saya, jangan termakan oleh hoax, jangan terbaca dengan berita-berita miring yang akhirnya membuat kita galau, bingung atas kebenarnya. Jika kita bingung, pastikan kebenaran itu dengan membaca full seutuhnya apa yang ada di berita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.